Selanjutnya kita akan buat form untuk menambah data coding. Kembali lagi ke coding. Pada bagian konten, di bawahnya ini ya, card body, atau di atasnya tabel, kita akan menambahkan sebuah link atau sebuah tombol untuk mengarahkan ke form. Sebelum itu kita buka dulu ini ya, template-nya. Kita akan cari button dari template ini. Kita akan pakai button yang small ya, yang small. Berarti kita akan menggunakan kelas btn sm ya. Oke, kita akan buat link. Harusnya kita arahkan ke prodi tambah. Di sini kita kasih teks, kita kasih ikon dulu ya, di kelasnya FA solid, FA plus, dan teksnya adalah tambah prodi. Untuk buttonnya atau tombolnya kita kasih kelas btn sm btn email. Oke, kita coba cek dulu. Nah, tombolnya sudah ready ya, tinggal ketika diklik ini masih not found, kita buatkan dulu metode untuk tambahnya. Kembali lagi ke controller prodi, kita tambahkan setelahnya metode index, kita tambahkan metode tambah. Metode tambah ini kita akan return view ke prodi input. Kita akan buat inputan untuk prodi. Lalu setelah itu kita masuk ke view. Pada folder prodi kita tambahkan new file input.php, dimana pada bagian input ini kita juga harus menambahkan extend template index dan sectionnya content. Lalu kita end section di sini. Yang kita perlukan adalah form ya. Yang kita perlukan adalah form. Kita kembali ke template-nya lagi, kita cari form mana, form ya, kita pakai yang umum aja seperti ini ya. Kita pakai yang pertama, kita inspeksi, lalu di bagian kita berarti disuruh membuat form group dan label serta ini apa namanya, inputannya. Oke, lanjut. Yang kita butuhkan berarti
class row, div class row dan kolomnya kita pastikan di sini. Jadi kita kasih /div, lalu cardnya kita copy aja sampai card body sini. Oke, card body-nya kita tutup, class cardnya kita tutup. Selanjutnya kita akan buat sebuah form. Metodenya post, actionnya kita arahkan dari kita buat di sini ya, data action sama dengan base URL prodi simpan, lalu kita kirimkan ke inputannya, view inputannya. Berarti di sini kita panggil echo action lalu kita coba cek dulu ya, kita coba cek dulu apakah ini jalan. Title card belum ada, kita tambahkan title card, data title card sama dengan tambah prodi. Ini ada masalah sepertinya ya, kita coba refresh lagi. Prodi tambah internal server error. Ini ada errornya ya. Menu, oh ya, kita harus menambahkan menu juga ya, kita harus menambahkan menu juga. Dan menu ini sebenarnya tidak berubah ya. Jadi biar ini bisa diakses oleh semua metode, maka kita akan buatkan aja di sini. Ini kita cut aja menunya, lalu kita buat privat ya, privat ini ya. Dan di bagian menu di sini kita kasih this menu, dan di sini juga sama, biar tidak panjang-panjang ini. Kita sudah buatkan variabel di atas. Di sini kita tambahkan data menu sama dengan this menu. Lalu breadcrumbnya ini kita copy ya, kita copy. Di sini posisinya tambah lagi satu ya, yang aktif adalah di bagian paling bawah, yaitu tambah prodi. Yang di sini kita kasih link href base URL ketik, lalu teksnya adalah prodi, dan kita panggil juga di sini data breadcrumb sama dengan oke. Kita coba return lagi ya. Masih ada error di line 11 prodi.
constanta expression contains invalid operation. Kita coba modifikasi lagi ya. Jadi di sini kita akan buat private menu. Untuk datanya kita cut dulu ya. Kita buat private menu, lalu pada construct this menu sama dengan ya. Kita coba lagi apakah ini masih error. Kita coba jalankan. Aman ya, berarti kita tidak bisa langsung menambahkan itu di atribut. Oke, selanjutnya ini sudah aman, tinggal kita menambahkan formnya di bagian input. Kita tambahkan di sini form div form group ya. Terus ada label, kalau dari template-nya nggak ada kelas ya, label biasa aja. Label untuk kode prodi, di sini kita kasih kode prodi, labelnya kode prodi. Terus kita kasih inputan, input tipenya teks, ID-nya, name-nya kode prodi, ID-nya juga kode prodi, kelasnya form control, biasanya form control. Form control, coba kita cek dulu. Oke, sudah aman ya, berarti tinggal kita kopikan aja ini sebanyak yang kita butuhkan, blok, lalu tekan shift alternatif pada bawah, 1 2 3 4. Di sini kita ganti menjadi prodi ya. Prodi. Name dan ID nya kita kasih nama prodi, ini disesuaikan untuk name dan ID nya disesuaikan dengan ini ya, database. Lalu kita cek dulu database nya, php my admin localhost php my admin. Ada nama prodi, fakultas, dan password. Nama prodi, lalu di sini fakultas, dan ada password. Password, tipenya bukan teks tapi juga password. Oke, selanjutnya kita butuh satu div lagi untuk button. Ini ada di bagian card footer, kita edit aja, edit HTML, copy, lalu pastekan di sini. Sorry, maksud saya kita pastekan di kalau kita pastekan di luarnya card, berarti formnya harus di luar sini ya. Oke, jadi begini harusnya ya. btn primary, lalu di sini kita kasih class
fa solid, fa save, simpan. Oke, kita coba cek dulu. Sudah sip ya. Tinggal kita coba form ini kita beri data kode prodi 5523, nama prodi ilmu komputer, fakultas sains dan teknologi, passwordnya 12345. Kita simpan. Nah, di sini masih not found ya, karena metode simpannya belum kita buatnya. Kita buat terlebih dahulu untuk metode simpannya. Di bawah tambah public function simpan. Di sini kita akan coba mengakses data yang dikirim dari form. Data kita kasih dt aja variabelnya, sama dengan atau dt aja, sama dengan this request get post, atau get var boleh, get post boleh. Kalau get var bisa umum, bisa get atau post gitu ya. Kita coba daidam di sini dt. Kita back lagi, kita refresh. Ilmu komputer, fakultas simpan. Nah, di sini datanya sudah terkirim ya. Jadi kita bisa menggunakan hanya satu variabel ini untuk menampung semua kiriman data jika name dari formnya, dari setiap inputannya ini sesuai dengan database, sesuai dengan feed di database. Tetapi jika ininya berbeda dengan yang ada di database, maka tidak bisa menggunakan itu. Bagaimana caranya? Kita harus menjabarkan satu-satu. Contohnya, misalkan kode prodi sama dengan this request get post kode prodi. Nah, selanjutnya nama prodi, begitu seterusnya sampai semua form didefinisikan, semua kolom didefinisikan. Tapi kalau nama kolom atau nama field di database sama dengan yang ada di form, maka kita cukup hanya memanggil satu variabel saja. Misalkan dt sama dengan this request get post ini ya. Karena kita sudah mendapatkan datanya, selanjutnya kita akan proses. Kita akan proses ke model ya. This kita coba buka dokumentasinya terlebih dahulu. Untuk menyimpan data kita bisa menggunakan insert atau di sini kita bisa menggunakan save ya. Save ini bisa dua, bisa menjadi update, bisa menjadi insert. Kita coba yang insert dulu.
Jadi kita harus mendefinisikan datanya ini tadi kan sudah, berarti tinggal kita mendefinisikan modelnya, lalu akses metode insert ya. Simpan sama dengan this pm lalu metodenya adalah insert. Di dalamnya berisi data yang dikirim dari form. Kita coba diagram apa sih hasilnya ketika sudah disimpan. Kita coba diagram di sini, lalu kita coba refresh di bagian ini, langsung kita refresh aja. Nah, di sini mengembalikan ID-nya ya, mengembalikan ID dari yang disimpan tadi. Kita coba lihat ID-nya kan 5523, maka ketika di sini tidak kosong artinya itu sukses disimpan ya. Sekarang permasalahannya adalah bagaimana jika datanya kosong. Nah, there is no primary key defined ya, to make insert katanya. Nah, ini di sini permasalahannya. Berarti untuk tidak memunculkan error ini kita harus memvalidasi form yang tadi. Jadi yang wajib itu harus diisi. Berarti kita harus menggunakan form validasi. Maka datanya tadi itu tidak tersimpan ya, tidak tersimpan karena ada beberapa yang tidak diisikan. Kita coba cari validasi di bagian library reference. Sini ada validation. Pada form ini di sini ada validation list error. Ini kita copy dulu, kita taruh di bagian form. Mungkin di bagian sini kali ya, di atasnya. Kita coba taruh di sini aja. Lalu pada bagian controller di sini kita ngecek metode helper form. Oh, berarti di sini kita harus memanggil helper ya. Oke, kita cek dulu helpernya sudah terpanggil atau tidak. Di bagian sini jelas tidak ada ya. Coba kita cek di base controller. Karena kita akan pakai helper form dari semua controller nanti ya, maka di sini daripada kita mendefinisikan satu-satu di bagian controller childnya, mending kita definisikan di base controllernya. Kita kasih di sini form ya. Oke, sudah. Lalu apalagi ini dicek. Pengecekan metode ya. Jika metodenya bukan post,
Jika metodenya bukan post, maka kita return ke sini dulu ya, kita return ke view input aja ya. Sini cuman ini butuh ini lagi ya, butuh ini lagi, kita copy aja ke sini. Lalu disuruh menambahkan roles. Roles ini sifatnya umum untuk satu controller ya. Berarti kita buat di sini private roles. Lalu kita tambahkan di constructor this roles sama dengan apa saja rulesnya. Untuk membuat rulesnya kita coba scroll. Nah, di sini ada contoh rulesnya, kita copy aja ya. Di sini titik koma, ada kode prodi, ini wajib. Untuk password ini bebas mas ya, kita tidak usah menentukan panjang dulu. Terus apalagi nama prodi ini juga wajib, tidak boleh kosong. Terus ada fakultas. Oke, yang lain kita buang aja. Ini rulesnya ya, yang akan kita pakai di validasi. Selanjutnya kita cek apakah validasinya sudah benar, formnya yang dikirim ke controller sudah sesuai atau tidak dengan rules. Nah, di sini ngeceknya. Oke. Berarti posisinya di sini. Di sini bukan variabel biasa, tapi karena tadi dijadikan properti, maka kita kasih this rules. Kita return. Ini kita taruh di luar aja biar bisa diakses oleh yang validation. Kita kopikan aja returnnya. Oke, ini. Oke, kita coba refresh lagi. Seperti apakah hasilnya? Nah, di sini sudah muncul masalah ya, atau ya masalahnya kenapa ini tidak bisa disimpan, karena kode prodi itu tidak boleh kosong. Nah, sebenarnya ini bisa kita ganti untuk pesannya ya, field is required dan seterusnya. Kita coba cari di sini. Koma array. Berarti kode prodi di sini array. Lalu di dalamnya ada rules dan error, ada rules required, errors. Kita kopikan aja ya. Kode prodi tidak boleh kosong. Ini juga sama, array juga kita kopikan dari sini. Sip.
nama prodi tidak boleh kosong, yang fakultas juga sama. Fakultas tidak boleh kosong, password juga sama. Password tidak boleh kosong. Kita coba refresh lagi ya. Nah, kode prodi tidak boleh kosong, nama prodi tidak boleh kosong. Jadi keterangannya juga sudah berubah. Bagaimana kalau kita ingin mengkombinasikan dengan alert ya, atau kayak pesan yang berwarna gitu ya. Caranya adalah dengan menambahkan kelas alert ya. Di sini ada, di bagian template ada kelas untuk alert ya. Kita coba inspeksi dulu. Di bagian ini ya, div kelas alert, kita edit HTML, lalu kita copy, Ctrl A copy, kita taruh di bagian sini. Lebih sip ditaruh di bagian card body ya. Di sini di card body. Alert, terus pesannya apa? Nah, pesannya ini kita masukkan di sini. Oke, kita coba cek lagi. Nah, ini sudah ada warnanya ya. Cuman ada sedikit kurang pas di sini. Di sini masih ada di metode simpan. Kita ingin posisi ketika muncul alert ini harusnya kembali ke ke form tambah atau ke metode tambah, bukan metode simpan ya. Kita akan coba modifikasi lagi ya di bagian sini. Kita redirect aja ya. Jadi kalau di di redirect kita tidak perlu ini nantinya ya. Kita coba dulu ya. Return redirect back maksudnya kembali ke metode tambah, bukan disimpan, with input. Nah, begini ya. Kita coba ke prodi lagi, tambah prodi. Di sini kok muncul duluan alertnya. Sebentar, kita coba modifikasi di sini. Jika PHP jika tidak validation is error, maka jika validation error true akan muncul gitu ya. Ini dipindahkan ke dalam if sini. Coba kita refresh lagi.
tetap ya. Sudah hilang, coba kita tambah, simpan. Nah, sudah ya. Jadi ketika masih normal begini, artinya tidak ada error ya, pada validasi, maka kosong. Ketika disimpan dan ada masalah, maka akan dimunculkan di sini. Akan tetapi di sini URL-nya bertambah menjadi indeks. Tadi yang awalnya tidak ada indeks, kok tiba-tiba ada indeks. Oke, kita hilangkan dulu itu ada di bagian config, terus bagian app, terus ada di bagian index back. Ini kita kosongkan aja. Oke, tutup lagi, lalu kita dari awal program studi, tambah, simpan dengan kondisi kode prodi kosong. Nah, maka di sini tetap ya, posisi URL-nya tetap. Oke, untuk redirect kita juga implementasikan di sini. Ini kita buang aja. Selanjutnya kita coba isikan kode prodi 444, tetapi posisi nama prodi kosong. Apakah masih bisa disimpan? Kita coba lagi, dan tidak bisa disimpan karena nama prodi tidak boleh kosong. Akan tetapi di sini yang diinputkan oleh kita hilang. Pengennya kita kan nggak hilang, biar nggak ngetik lagi gitu ya. Maka di sini fungsinya with input ini akan merekam inputan yang sebelumnya. Misalkan saya ketikkan 44 ya, tetapi di sininya kosong, otomatis kan nge-refresh lagi, tetapi inputan 44-nya itu tidak mau hilang lagi. Nah, tinggal kita tambahkan value sama dengan php echo. Kita coba baca lagi dokumentasi pada form. Ini ya, set value sama dengan ini yang ketinggalan ya, sorry, terusnya di sini. Nah, ini kita pakai php echo set value sama dengan kode prodi. Oke, lalu di sini value sama dengan set value-nya nama prodi. Oke, kita coba lagi, kita refresh dulu. 44 di sini kosong, lalu kita simpan, maka yang 44 masih tetap tidak hilang karena halaman terrefresh. Ya sudah benar, tinggal kita tambahkan untuk yang bawah. Value kita kopikan aja yang di atas, fakultas untuk password, video sama dengan
Untuk password kita kosongkan biar diketik ulang. Oke, coba ini kita kosongkan kode Prodi 444, lalu kita simpan. Nah, maka di sini untuk ini kenapa kok bisa ada, kita biarkan aja dulu, ini bawaan Google ya. Validasi sudah selesai. Selanjutnya kalau sukses ini baru akan kita simpan ya, baru kita simpan kalau sukses, dan kita redirect ke site URL Prodi, tambahkan 1111 bahasa Inggris, aplikasi dan 1945. Oke, kita coba pakai itu ya, redirect to Prodi. Oke, berarti kita tambahkan to redirect to, terus nama kontrolernya apa, dan datanya sudah masuk. Tapi kita ingin menampilkan alert sukses ya, ketika data tersebut sukses tersimpan ya. Berarti sebelum itu kita kasih session set flash data error, terus isinya sorry kok error, sukses. Nah begini, terus isinya adalah data berhasil disimpan. Oke, dan kita copy bagian alert di sini ya, kita copy ke bagian konten, di atasnya tombol, kita kasih if dulu. Jika not jika session get
refresh data error jika ada sukses, maka apa yang dilakukan? Nah, di sini kita ganti menjadi session. Di sini diganti menjadi FA check sukses. Terus kelasnya diganti menjadi sukses. Kita coba lagi, tambah 222 prodi farmasi fakultas kesehatan passwordnya 12345. Oke, simpan. Data berhasil disimpan. Ini ada error ya. Ini ya titik koma. Kita coba tambahkan lagi 333 bidang fakultas kesehatan 12345. Simpan. Itu ya, sukses, berhasil disimpan. Ini di close, bisa di close ya. Oke, sip. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan ya, pada form menambahkan CSRF protection ya. Caranya pertama kita harus mengaktifkan CSRF-nya. Kita coba baca user guide-nya di bagian security, libraries, terus security, CSRF. Nah, di sini ya. Enable CSRF protection. Oke. Baik, kita coba terlebih dahulu ya. Pertama pada bagian environment, pada baris ya security, kita tambahkan atau kita aktifkan, maksud saya kita aktifkan CSRF nya. Kita buat yang biasa aja seperti ini. Terus pada bagian filter ya, config filter, kita harus mengaktifkan CSRF nya ya. Lokasinya ada di config filter, lalu pada bagian global ya, public global, di sini katanya disuruh mengaktifkan CSRF ya. Lalu untuk bagian formnya kita akan menambahkan ini ya. Kita kopikan dulu. Lalu ke bagian form, kita tambahkan di sini aja. Kita kasih PHP echo. Kita coba refresh lagi, tambah, lalu kita inspeksi.
maka ada tambahan inputan baru yaitu CSRF token name dengan value-nya yang hashing ya. Ini adalah pengamanan menggunakan CSRF ya. Selanjutnya kita akan coba mengisi data 11444 prodi akuntansi fakultas password 1234. Lalu untuk CSRF nya kita coba buang ini ya. Maka seharusnya program kita akan menolak data tersebut karena form yang kita kirimkan tidak valid gitu ya. Kita coba simpan. Nah, di sini the action you requested is not allowed. Nah, ini untuk mencegah biasanya pembajakan form. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa cari di YouTube seperti apa sih kegunaan yang sebenarnya tentang CSRF itu. Oke, lanjut. Itu untuk pengamanan CSRF. Selanjutnya kita coba tambah dengan data normal ya. Artinya CSRF tokennya tidak kita acak-acak. Di sini nama prodinya tadi akuntansi, lalu fakultasnya FC 1245 dan klik simpan. Ups, ternyata sudah ada duplikat ya. Sudah ada datanya berarti ya. Kita coba cek, oh ya benar sudah ada datanya. Akan tetapi bagaimana kalau kita lempar error ini ke kontennya prodi atau list datanya, kita lempar ke sini, jadi tidak akan keluar exception seperti tadi ya. Baik, kita coba cari exception error handling error libraries helper. Coba kita search di sini exception. Nah, ini error handling. Oke. Untuk database exception ya. Untuk database exception, throw-nya ke database exception. Oke. Jadi ini kita tutup dulu ya. Kita tutup dulu. Pada bagian prodi, nah masalahnya di sini tadi ya. Kita tambahkan try catch ya, kita tambahkan try catch, lalu di sini kita arahkan ke ini ya, coordinator exception. Salin, lalu pastekan di sini. Ini kita ganti menjadi E, lalu bagian simpan kita tambahkan ke atas ini. Lalu ini kita hapus,
Ini sebenarnya untuk pesan ya, flash ini bisa kita buat menjadi lebih simpel dengan cara kita tambahkan with begini, with terus key-nya apa, key-nya sukses, dan message-nya data berhasil disimpan. Oke, jadi kita buang ini. Terus ketika terjadi error, maka di sini tetap kita return, atau kita copy aja yang di atas, kita return dengan key error, data gagal disimpan, dengan kita tampilkan errornya apa, get message. Nah ini ya. Lalu kita perlu memodifikasi di bagian konten ini. Ketika sukses maka akan muncul alert, tapi ketika error belum kita tambahkan. Nah, kita kasih if. Jadi sini jika get session sama dengan error, di sini kita kasih error, alertnya menjadi danger, terus title-nya menjadi kita kasih error aja. Kita coba ya, kita tambahkan lagi, kita coba duplikat data, harusnya kan muncul error seperti tadi. Akuntansi FC 1 2 3 4 simpan, maka tidak akan muncul exception seperti tadi, tetapi kita tangkap errornya dan kita tampilkan di sini. Atau kalau teman-teman ingin tidak dilempar ke luar, berarti kita menggunakan back ya. Kita menggunakan back, kita coba lempar ke with input. With input, lalu kita berikan session, coba kita kasih redirect, kita lihat dokumentasi redirectnya, libraries helper, kita coba cari redirect. Untuk with input kita tidak bisa mengirimkan ini sepertinya ya. Oke, kita coba pakai session, set flash data, error, get message. Berarti ini bukan kita lempar ke prodi lagi atau ke bagian list data prodi, tetapi kita lempar ke bagian inputan lagi.
di sini kita tambahkan atau kita cut yang di sini ya, kita cut aja, lalu kita tambahkan di bawahnya validation error seperti ini. Kita coba jalankan lagi, tambah, lalu kita ketikkan 444, akuntansi FC, simpan. Maka akan kembali ke form tambah dengan keterangan error. Nah, ini salah logo ya, bukan tanda cek, tapi kita pakai ornament, tanda ornament. Kita harus coba lagi, akuntansi seperti ini ya, sip. Kita coba cek datanya di database, dan ternyata passwordnya belum kita hash ya. Jadi sebelum disimpan pengennya kita hash terlebih dahulu. Oke, kita hapus ya yang data-data passwordnya belum di hash. Yes, kita coba hashing terlebih dahulu. Kita cek di bagian model. Before insert. Nah, ini ya. Oke, kita akan coba buat, atau kita copy aja ini ya, di bagian model, prodi model, lalu kita pastekan di bawahnya hash password. Jika insert data password, maka kita akan return, ini dibuang, kita pakai hash dari ini ya, kita pakai hash dari CodeIgniter aja. Di sini kita ganti menjadi password. Untuk datanya kita hapus semua dulu ya, karena ini dummy-nya itu pakai SHA ya, SHA1. Lalu pada bagian before insert dan before update, ini kita tambahkan hash password yang metode ini. Kita coba cek lagi apakah data yang disimpan masih kosong ya, karena kita sudah hapus semua. Kita coba tambahkan 5532 ilmu komputer saintek. Coba simpan. Oke, masuk. Kita cek passwordnya apakah sip ya. Ini passwordnya sudah terhash ya, berarti sudah aman. Kita coba tambahkan lagi 5921 teknologi informasi